Penduduk di muka bumi ini ada 7 miliar, lebih 7M. Yang beragama Islam itu 1,6 atau sampai 1,7 paling banyak. Berarti non muslim ada berapa? 5,3, 5,4 M kan? Banyak sekali. Tapi yang terjadi dewasa ini, lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Habis saya turun dari, saya dakwah dikawal polisi, dikawal banser. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen, saya dikawal, dijaga. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Coba, ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak ya. Banyak sekali di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Kenapa? Karena banyak orang Islam miskin, bodoh, awam. Kadang-kadang supermi, sembako murah pada murtad. Kenapa? Karena banyak orang Islam miskin, bodoh, awam. Kadang-kadang supermi, sembako murah pada murtad ya. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99,sekian% pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa hitung sama jari. Asal murtad masuk Islam, masuk Kristen. Oleh karena itu kristenisasi ini harus dihadapi, mau tak mau, suka nggak suka, harus dihadapi. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Oh, dulu Katolik sudah pindah masuk Protestan, dulu Protestan sudah pindah ke Advent, dulu Pak Advent sudah masuk ke Saksi Yehova, dulu Saksi Yehova sudah masuk Katolik. Ya namanya masih Kristen juga kan? Apa bedanya? Katolik ke Protestan ke Advent gitu. Dia juga sama aja, tetap Kristen. Jadi tidak semua masuk Islam. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Menurut orang Kristen yang benar itu Kristen. Setelah Injil nggak ada wahyu, setelah Yesus nggak ada nabi, gitu. Makanya kan mereka tidak pernah mau iman kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW kan? Setelah Yesus tidak ada nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Makanya mereka mendakwakan agama mereka, karena menurut orang Islam keselamatan itu hanya melalui Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap hari umat Islam berdoa, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata mereka? Berarti Islam belum berada jalan yang lurus dong, minta aja terus setiap hari kan. Padahal jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Kenapa kok Yesus larinya ke Yesus? Karena ada satu ayat di Injil bunyinya begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang benar sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran hidup, berarti aku yang siratal mustaqim. Nabi Muhammad kita belum selamat, masih dikubur, minta kirimin sholawat. Kalau Nabi belum selamat kan apalagi kita katanya. Tapi ikut Yesus, wah jamin pasti masuk surga. Kenapa? Kan Yesus sudah di surga. Doain mereka lagi. Terus apa? Nyiapin kapling lagi bagi mereka, kata. Ya.
Sehingga orang Islam yang awam ini, iya ya, lebih enak di Kristen. Gitu kan. Katanya Nabi Muhammad kita buta huruf. Bukan buta huruf, pinter, jenius. Saking jenius dia jiplak Al-Quran dari Alkitab. Katanya Nabi Allah kita ini katanya tidak tahu matematika. Tuhan orang Islam nggak tahu matematika, kata mereka. Semua saya bukukan di buku ini. Bagaimana menjawabnya? Masa di lain ayat Allah menciptakan alam semesta ini 2 masa, di lain surat ayat 6 masa. Kok berarti Tuhan kita salah hitung, katanya, nggak tahu matematika. Terus apa lagi? Nabi Muhammad katanya bukan nabi, cuma ngaku-ngaku nabi, kata mereka. Beda seperti Musa. Musa itu nabi yang kenapa? Kalau ada yang menuntun dia namanya Harun. Tapi Muhammad cuma ngaku-ngaku nabi, katanya. Coba, bagaimana kita menjawabnya? Nabi Muhammad keturunan budak yang tidak diberkati, katanya. Ya, jadi Islam keturunan budak. Kenapa? Karena Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak beranak cucu itu Bani Israel. Hajar tuh Sarah budaknya kan namanya Hajar. Hajar dapat anak Ismail, beranak cucu Arab. Berarti Islam keturunan budak. Islam sumber ajaran teroris dan banyak sekali. Macam-macam hujatan ini banyak, ada semua saya bukan di sini. Bagaimana cara menjawab dan cara meluruskan. Bahkan ada satu ayat kamu lihat surah 19 surat Maryam ayat 71. Sia-sia kita beragama Islam ini semua loh. Mati dijamin semua pasti masuk neraka. Mati dijamin masuk neraka. Ada ayatnya. Nah, tapi bagaimana kita menjawabnya, meluruskannya? Mereka menggunakan ayat-ayat Quran. Apakah iya kita semua mati pasti masuk neraka semua orang Islam? Betul ada ayatnya begitu, tapi ada ayat selanjutnya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Nah, ini kan betul masuk neraka, tapi yang tidak bertakwa, yang bertakwa diselamatkan. Tapi apa kata mereka? Ya, tapi kan masuk neraka dulu. Memang enak masuk neraka, dibakar dulu sampai gosong, kata baru selamatin. Tapi kalau ikut Yesus langsung masuk surga, kata gitu kan. Bagaimana kita menjawabnya itu? Insya Allah semua ada di buku ini. Nah, oke. Jadi mereka mendakwakan semua itu karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Makin lama, makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Kenapa semudah itu anak-anak muslim bahkan orang tua tergerus dengan iman? Jawabnya sederhana, pondasi akidah kita lemah. Di perguruan tinggi mulai dari TK sampai perguruan tinggi kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%.
Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Pondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga dengan 3 suku, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Sekarang tergerus, justru yang paling banyak sekarang digarap, dimurtadkan, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Umat Islam buta politik, padahal Al-Quran politik bagian di dalamnya. Kalau kita komitmen kepada Al-Quran, kembali kepada kebenaran, tunduk kepada peraturan Allah, kita akan dibantu. Nah, yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah apa itu, Bu? Pemurtatan merajalela. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Di pacuan kuda itu, sarjana UNJ bisa mengatakan seperti itu. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kondisi akidah kita lemah. Matius, Ibu bawa kitabnya, pasal 28 ayat 19. Ini mereka jadikan amanat agung Yesus Kristus. Karena itu, pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Lihat Nur Agni Octavia nikah dengan Hendri Siahaan, ya kan? Masuk Islam lagi kemarin, sekarang kembali dia murtad. Orang Bukit Tinggi. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi, murtad. Subhanallah. Ibu jangan anggap entengin ancaman terberat. Salah satu SMA negeri di Jakarta, laporan masuk sama saya sebelum Ramadan kemarin. Berhijab, sholat tidak tinggal, pengurus Rois Rohani Islam SMA negeri di Jakarta ini didekati sama laki-laki Ambon. Sekarang hijab dibuka, sholat ditinggal. Mungkin sudah murtad. Kenapa, Bu? Terlambat mengenal Islam dan tidak mencintai Allah.